Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kalian. Untuk semester 1, semoga kalian sehat selalu dan tak kehilangan semangat untuk tetap belajar. Walaupun di masa pandemi kita harus belajar, walaupun lewat daring, lewat aplikasi, kalian harus bisa istilahnya kalau dosennya kurang memberikan materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan kembali kepada dosen pemberi materi ataupun bisa mencari materi-materi lain di internet. Oke, hari ini saya akan akan mengisi mata kuliah atau mengampu matematika dasar. Nah, saya nanti akan tak sharekan kepada kalian. Sebelumnya saya terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang dan tim penyusun dari bahan ajar matematika dasar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya terima kasih sekali telah menggunakan materi ini, bahan ajar ini untuk memberikan materi kepada anak-anak didik kami, yaitu semester 1. Ini yang saya gunakan yaitu bahan ajar yang disusun oleh tim dosen UNES Negeri Semarang tahun 2012, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Oke, kita akan menjelaskan ngomong-ngomong apa sih mata pelajaran matematika dasar. Matematika dasar ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang sistem bilangan real, ketidaksamaan, mutlak, akar kuadrat dan kuadrat, koordinat kartesius dan kutub grafik, sistem persamaan linear, fungsi dan limit, turunan, aplikasi turunan, integral serta penerapan integral. Syaratnya tidak ada karena mata kuliah ini diampu pada semester 1. Menurut pelajar yaitu dalam kuliah ini beberapa metode akan digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode ceramah dan tanya jawab akan digunakan dalam penyajian materi, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman materi, mahasiswa dibentuk berkelompok. Mahasiswa diberi soal-soal latihan untuk diselesaikan dan ada pola dikerjakan secara individu. Ada pula soal yang dikerjakan dengan diskusi bersama teman dalam satu kelompok. Komponen dasar yang akan istilahnya dilalui mahasiswa yaitu memahami matematika pada materi sistem bilangan real, ketidaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat dan kuadrat, koordinat kartesius dan kutub grafik, sistem sama linear, fungsi dan limit, turunan, aplikasi turunan, integral serta penerapan integral, dan dapat mengerjakan soal ataupun pelaksanaan yang relevan. Indikatornya yaitu yang pertama yaitu mahasiswa memahami sistem bilangan real, memahami materi ketidaksamaan, materi nilai mutlak, akar kuadrat, koordinat kartesius, koordinat kutub, sistem persamaan linear, dan fungsi, materi limit dan kekontinuan fungsi, materi turunan, aplikasi turunan, materi integral, penggunaan integral. Nah, tujuan pelaksanaan ajar ini dari tim dosen penyusun UNES yaitu dengan dituliskan bahan ajar ini mata kuliah matematika dasar untuk fisika, tapi ini dapat digunakan untuk pendidikan matematika. Diharapkan dapat membantu mahasiswa di dalam mempelajari materi sistem bilangan real, ketidaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat dan kuadrat, koordinat kartesius dan kutub grafik, sistem persamaan linear, fungsi dan limit, turunan, aplikasi turunan, integral serta penerapan integral. Nah, kita masuk dalam bab sistem bilangan real. Nah, ini standar kalkulasinya, kualitas dasarnya dan indikatornya. Nah, uraian materi yaitu bilangan real, yaitu himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan pada bentuk P per Q, di mana P, Q anggota Z, dan Q tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya notasinya Q atau bilangan rasional sama dengan adalah
X P per Q dengan P Q anggota Z dengan Q tidak sama dengan 0. Contohnya sepertiga min 4 per 9, 57 per 1. Himpunan yang berikut ini adalah di dalam himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan bilangan bulat yaitu notasinya Z, maaf tadi bacanya anggota bilangan bulat yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya yaitu bilangan irasional atau tak rasional. Tak rasional itu apa? Ya tak bisa dibayangkan bilangan rasional itu. Ada suatu bilangan yang tidak dalam bentuk P per Q. Notasi yaitu I, R, I kecil R besar yaitu X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Contohnya Pi, Epsilon, log 5. Nah ini jika bilangan real dinyatakan dalam suatu diagram dapat berbentuk sebagai berikut. Selanjutnya yaitu desimal berulang dan tak berulang. Desimal berulang rasional adalah berakhir atau berulang dengan pola yang sama. Contohnya 3 per 8 sama dengan 0,375 atau 0,3750000. 13 per 11 sama dengan 1,1818 dan seterusnya. Setiap bilangan rasional dapat ditulis sebagai desimal berulang dengan sebaliknya. Contoh yaitu X sama dengan 0,130136136 dan Y 0,27 12 7 12 7 12 dan seterusnya. Bukti X dan Y merepresentasikan bilangan rasional, yaitu desimal bilangan rasional tidak berulang dan sebaliknya, yaitu contoh 0,1010001 dan seterusnya. Selanjutnya garis bilangan di mana setiap bilangan real berkorespondensi dengan satu dan hanya satu titik pada sebuah garis bilangan yang disebut garis bilangan real. Nah, selanjutnya sistem bilangan real. Himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan disebut bilangan real. Sifat-sifat bilangan real dibagi menjadi sifat-sifat aljabar, sifat-sifat urutan, dan sifat-sifat kelengkapan. Sifat-sifat aljabar bilangan real kalian sudah tahu di kelas bukan kelas ya, di waktu kalian SMP dan SMA kalian sudah memperoleh sifat-sifat banyak sekali memperoleh sifat-sifat aljabar bilangan real, di mana sifat-sifat menyatakan dua bilangan real yang dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi kecuali dengan 0 untuk memperoleh bilangan real yang baru. Contohnya yaitu 2 plus 1/8 sama dengan 7 1/8, 5 dikurang 0,4 sama dengan 0,6, 4 kali 3 per 4 yaitu 3, 3 dibagi 4 sama dengan 3 per 4. Nah, sifat-sifat lapangannya yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, distributif, elemen identitas, balikan atau inverse. Nah, ini biasanya kalian sudah didapatkan pada waktu SMP atau SMA. Tuh nanti ingat-ingat lagi pada waktu SMP SMA dapat soal-soal seperti ini betul tidak. Selanjutnya yaitu sifat urutan bilangan real. Nanti insya Allah setiap materi yang ini yang saya omongkan ini nanti ada istilahnya materi-materinya sendiri, ya. Ada latihannya nanti. Bilangan real A disebut bilangan positif jika A nilainya lebih dari 0. Dituliskan A lebih besar dari 0. Contoh 5 adalah bilangan positif karena 5 lebih besar dari 0. Bilangan real A kurang dari B ditulis A kurang dari B jika B min A positif. Contohnya yaitu 2 lebih kecil dari 5 karena 5 min 2 sama dengan 3 lebih besar dari 0. Untuk setiap bilangan real A, B, C berlaku sifat-sifat berikut, yaitu trikotomi, ketransitifan, penambahan, perkalian. Perkalian nanti kalian bisa baca-baca sendiri, bisa kalian cari materinya atau ada buku-buku yang sudah lalu di kelas, bukan di waktu SMP atau SMA nanti kan ada dapat ini yang ada yang namanya trikotomi itu apa, ketransitifan itu apa, penambahan, perkalian.
Terus nanti untuk materi selanjutnya mungkin akan saya bahas minggu depan. Ini cukup dicukupkan untuk mengenal dasar-dasar daripada sifat-sifat aljabar bilangan real yang komutatif, asosiatif, distributif, dan elemen. Nanti tugasnya akan saya nyusul untuk minggu depan atau mungkin tak kasih contoh-contohnya. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau ada kurang lebihnya. Nanti akan saya kirimkan materi yang saya bacakan ini ke WA jenengan sedaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti saya akan memberikan suatu permasalahan atau soal. Nanti akan jenengan selesaikan. Terus selanjutnya saya akan tawarkan, kan karena ini sudah istilahnya matematika dasar sih. Matematika dasar kan kalian sudah memperoleh sejak SMP sampai SMA. Nah, mau saya kan kemarin pas saat perkenalan kalian sudah saya tawarkan bagaimana kalau kalian membuat buku ajar 2 saja. Jadi nanti kan ada 9 anak nih, 9 anak. Kalian bagi kelompok, yang satunya 5, satunya 4. Jadi silakan nanti membuat masing-masing buat buku, tapi jangan istilahnya copy paste dari masing-masing kelompok. Silahkan cari referensinya. Nanti saya akan berikan materi apa saja yang akan dituliskan dalam buku. Silahkan. Ini saya tidak memaksakan. Kalau jenengan setuju silahkan ngomong di grup. Kalau tidak setuju silahkan juga ngomong di grup nggak apa-apa, atau komentar di link YouTube-nya. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah untuk melatih kalian untuk berkarya, bukan hanya mengkonsumtif. Nanti setelah bukunya jadi, insya Allah nanti akan saya cetakkan sendiri di Modern Press. Insya Allah nanti akan mendapatkan apresiasi lebih dari prodi, terutama dari Kaprodi nanti. Kalau mungkin ada keberatan, mungkin bisa dikonsultasikan ke Kaprodinya atau ke saya dulu, nggak apa-apa. Kalau keberatan nulis sih, karena saya itu tidak memaksakan, tapi kalau bisa akhir semester nanti kalian dapatkan bisa mencetak 2 buku dari modul kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan nanti atas nama kalian semua, saya tidak akan mencantumkan nama saya. Silakan, kalau dicantumkan silakan, kalau enggak ya alhamdulillah. Itu aja nih. Mungkin saya harap nanti ada komentar lebih lanjut dari tawaran saya. Soalnya apa? Soalnya di buku itu nanti akan menjadi nilai tambahan sebagai nilai di surat pendamping ijazah atau SKPI. Di SKPI itu nanti kan kalau dulu kan kita mendapatkan akta 4. Kalau sekarang itu yang namanya SKPI akta 4 itu sudah nggak berlaku, tapi nggak tahu itu asumsi saya. Tapi kalau di 8 saya nggak tahu. Pada intinya nanti yang diutamakan yaitu SKPI. Silakan. Ini kan masa pandemi, banyak webinar yang ada, silakan diikuti. Yang cari saja yang gratisan atau yang berbayar terserah. Itu akan mendapatkan nilai poin plus di SKPI kalian. Ya, saya harap nanti ada istilahnya persetujuan dari satu kelas. Apakah mau membuat buku atau tidak? Silakan nanti di WA ke saya sendiri atau di grupnya yang saya ganti kemarin. Silakan. Nanti pada intinya saya minta kalian ada produk 1 buku atau 2 buku, kan ini kan plus 9, jadi dibagi 2 kan ada 2 buku. Silahkan nanti dibuatkan, nanti dikonsultasikan ke saya edit, nanti saya cetakkan, tapi nanti biayanya ditanggung bersama ya. Nanti pada intinya ada nilai plus untuk kalian untuk bisa membuat modul. Saya nggak memaksakan, tapi ini ada poin plus dari Kaprodi. Oke, kalian di kampus swasta, kalau kalian nggak istilahnya diam diri, kuliah saja, nggak mau yang namanya
ikut-ikut namanya kemahasiswaan. Kalian akan istilahnya kalau lulus tidak akan bisa bertarung, silakan. Kalian ikut BEM silakan. Kalau kalian ikut kumat itu kumpulan matematika, himpunan mahasiswa, atau ikut kemahasiswaan lainnya silakan. Nanti dapat sertifikat itu untuk nanti kalian bekal untuk kalian bekerja atau mengisi SKPI kalian. Bro. Saya tidak memaksakan, tapi saya berharap semester 1 ini ada produknya yaitu buku. Ya. Saya akhiri, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke. Saya tutup atau saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti saya akan berikan tugas lainnya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.